Apakah benar orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad karena mereka tidak mau keturunan Nabi dari golongan hajar budak? Kalau begitu ini masalah gengsi. Saya enggak tahu, bukan masalah itu. Ini baru aja muncul. Mereka tidak percaya karena mereka tidak mau beriman aja, bukan masalah Nabi keturunan apa? Hajar, Ismail ya. Dan tidak benar Hajar adalah seorang budak, tidak benar. Hajar itu bukan seorang budak, tapi Hajar dulunya orang merdeka, kemudian mungkin kalah dalam peperangan, akhirnya dijadikan pembantu oleh raja yang menang ya. Tapi asalnya dia bukan seorang budak. Kalaupun dia seorang budak, bapaknya kan bukan budak. Bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Hajar kan menikah dengan siapa? Ibrahim. Anaknya siapa? Ismail ya. Jadi jangankan nasab bukan kepada istri, nasab kepada bapak. Saya katakan taruhlah Hajar itu seorang budak dan dia bukan seorang budak, taruhlah seorang budak, maka yang dilihat bukan Hajarnya, tapi yang dilihat siapa? Ibrahimnya ya. Bagaimana membimbing orang tua yang masih non-muslim, umur 89 tahun? Masya Allah, 89 tahun. Didakwai pelan-pelan, dijelaskan Islam itu indah. Kita enggak tahu dia dapat hidayah di akhir-akhir hayat. Saya punya kawan ada seperti itu, dia orang tuanya kafir. Tatkala sakit dia yang rawat, seorang wanita, dia rawat bapaknya dengan penuh kesabaran. Terus lama bapaknya sakit lama, dia yang terus merawat. Akhirnya masuk Islam. Dia melihat orang Islam itu baik, orang Islam itu mengajarkan kepada berbakti kepada orang tua ya. Ramah kepada orang tua, sabar dengan orang tua, itu ajaran Islam. Akhirnya dia masuk Islam sebelum meninggal dan akhirnya meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dengan ikut kajian ini yang repot juga, orang tua 89 masih nyambung enggak? Dia aja ikut kajian, ajak aja enggak apa-apa. Ajak aja kalau siapa tahu dia masih ngerti. Tapi sampaikan bahwasanya Islam itu benar. Islam itu tidak mengajarkan bahwasanya Nasrani itu mengajarkan kepada penyembahan terhadap nabi. Nabi itu manusia, makhluk, tidak berhak untuk disembah ya. Tidak berhak untuk disembah. Apalagi banyak orang Nasrani yang meyakini dosa mereka sudah ditebus seluruhnya. Sehingga mereka maksiat yang sudah pasti masuk surga. Ya. Sampai ada orang Nasrani mengejek, orang Islam susah sekali masuk surga. Dosa besarnya 70 dosa besarnya, belum dosa kecilnya. Kita orang Nasrani sudah ditebus sama Nabi Isa ya. Ya. Kita bilang sama dia, kamu kalau masuk Islam pun tetap aja sudah ditebus karena Nabi Isa menebus dosa manusia seluruhnya. Mau Nasrani mau enggak Nasrani tetap sudah ditebus. Tapi ini semuanya ngawur ya, tidak benar ya. Agama apa yang mengajarkan demikian bahwasanya dosa semua sudah ditebus ya? Tidak ada, masing-masing harus dengan usahanya sendiri-sendiri ya. Jadi mengerti tentang agama Nasrani dakwahi ke orang tuanya, siapa tahu dapat hidayah. Apakah minum air doa termasuk musyrik? Tidak ya. Jadi kita di antara obat yang bisa dilakukan dengan ruqyah. Kemudian air dibacain Al-Quran, ditiupkan, kemudian diminumkan. Ini boleh. Ustaz, apakah pelaku bid'ah mendekati musyrik? Pelaku bid'ah macam-macam. Ada pelaku bid'ah cuma sekedar ritual ibadah, ada yang bid'ah yang berkaitan dengan akidah, yang bahaya kalau berkaitan dengan akidah ya. Ustaz, saya mau bertanya luar tema, apakah boleh dibatalkan apabila kita sedang puasa qadha, suami tidak tahu? Maaf, suami minta berhubungan. Jadi kalau orang puasa sunnah bebas, dia mau batalkan enggak ada masalah ya, puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, apakah itu puasa qadha atau puasa bayar kafarah, maka tidak boleh dibatalkan kecuali dengan udzur syar'i, seperti sakit atau safar. Udzur syar'i yang boleh membatalkan puasa qadha ya. Jadi seharusnya dia tidak boleh batalkan, harusnya dijelaskan sama suami ya. Atau sebelum dia puasa dia minta izin sama suami. Sehingga waktu suami suruh minta berhubungan dia bilang, "Mohon maaf ini puasa qadha suamiku, saya enggak bisa batalkan kecuali ada udzur syar'i." Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah ya. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal tidak perlu bayar kafarah. Tapi para ulama menjelaskan puasa wajib, kalau seorang sudah berniat ini saya puasa qadha atau puasa bayar kafarah, maka tidak boleh dia batalkan kecuali udzur syar'i. Udzur syar'i tersebut apa? Seperti safar atau sakit ya. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, maka tidak boleh membatalkan. Adapun suami minta berhubungan itu bukan udzur syar'i, ya. Itu bukan udzur syar'i. Kalau Anda puasa sunnah silakan Anda batalkan, enggak apa. Tapi sampaikan kepada suami, saya sedang puasa qadha, agar suami mengerti. Salahnya kita, harusnya kita minta izin sama suami kalau mau puasa qadha, ya.
Tapi kalau seandainya sudah terlanjur dia batalkan, maka enggak ada masalah. Dia cuma bertobat kepada Allah, tidak perlu bayar apa-apa. Ustaz, seorang istri bisa masuk surga di antaranya karena ridho suami. Bagaimana jika suami zalim pada istrinya? Tidak meridhoi padahal istri sudah berubah ke jalan Allah. Dulu jauh dari Allah ya. Ya, kita sudah berusaha ya. Seorang suami berusaha baik sama istrinya. Bisa jadi istrinya enggak suka sama suaminya. Ada orang seperti itu, suaminya sangat baik, istrinya bantah terus, ngangkat suara terus, nuntut terus, ya enggak ada masalah. Yang penting dia sudah berusaha baik. Sama seorang istri berusaha baik kepada suaminya. Berusaha baik, menuju jalan yang baik, berusaha mengenal sunnah, melayani suami. Kalau suami tidak ridho, bukan urusan dia. Bukan berarti kalau suami tidak ridho dia masuk neraka, enggak. Yang penting dia sudah berusaha untuk baik. Ana punya prinsip enggak mau foto di depan Ka'bah. Tapi ternyata beberapa orang minta tolong kepada saya untuk memfotokan dia di depan Ka'bah. Beberapa saya tolak karena saya enggak suka foto depan Ka'bah. Tapi saya jadi menolong. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah menolak untuk menolong. Kemudian saya menolong beberapa orang, tetapi hati saya jadi enggak enak. Nah, itu hak kita, enggak usah, enggak apa-apa. Hak kita tidak ingin orang foto-foto, disibukkan dengan foto-foto di mana? Di depan Ka'bah. Kalau kita enggak suka, kita enggak tolong, enggak ada masalah. Bilang, aduh maaf, yang lain coba gitu aja, enggak ada masalah. Ada orang tidak mau difoto asalnya, tidak mau difoto. Menurut dia foto haram. Ini kan masalah khilaf. Masalah khilaf. Sebagian ulama menganggap foto apa? Haram secara mutlak. Contohnya Syekh Shalih Al-Fauzan, contohnya Syekh Al-Albani rahimahullah, contohnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tidak mau difoto. Menurut mereka foto haram. Sebagian ulama mengatakan foto boleh karena itu bukan karya tetapi hanya sekedar cuplikan cahaya seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan banyak ulama-ulama sekarang. Ya, sebagian orang tatkala dia meyakini foto haram, dia tidak mau fotoin orang, enggak mau. Dia enggak mau. Kemudian sekarang foto ini musibah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah. Orang foto tidak hanya pada keperluan, tapi seakan-akan bebas sebebas-bebasnya. Yang jadi masalah motoin orang, foto orang. Ya. Saya sendiri berpendapat foto itu boleh, tapi bukan berarti saya boleh difoto setiap segala kondisi. Ini privasi saya, tidak boleh. Ingat ya, kita enggak boleh foto orang kecuali kita minta izin sama dia. Ya. Karena kita mengambil privasi dia. Ada orang, bayangkan lagi tidur ngorok difotoin. Kemudian disebarin. Ini haram hukumnya, enggak boleh. Ya. Atau dalam kondisi dia pakai baju enggak bagus, kemudian difotoin. Akhirnya orang jadi komentar, itu bajunya kayak begini-begini. Dia tidak ridho di komentar seperti itu. Saya meyakini foto boleh, tapi saya tidak mau difoto dalam kondisi segala hal. Ya. Maka saya ingatkan Anda yang tukang foto-foto, jangan foto seorang sembarang curi-curi foto. Dia tidak mau, mungkin dia tidak mau dikenal, dia tidak mau diketahui. Kita asal foto-foto itu privasi orang kita ambil, enggak boleh. Ya. Maka meskipun foto menurut saya boleh, tidak boleh kita masuk privasi orang, apalagi dalam setiap kondisi yang dia belum tentu dia ridha. Ya. Dia lagi mungkin bajunya lagi kebuka atasnya, mungkin lagi keringatan, lagi duduk santai, lagi kelihatan betisnya, laki-laki misalnya dia tidak suka difoto dengan kondisi gitu, orang curi-curi foto. Saya pernah ada suatu kejadian ini saya alami sendiri jadi. Saya pergi ya, qadarullah ya. Songkok saya ada robeknya di belakang. Ya. Saya pakai dan saya mau beli songkok ya. Ada ikhwan ketemu saya, assalamualaikum Ustaz. Dia foto saya. Saya enggak tahu. Dia foto, akhirnya foto sampai kepada istri saya. Kok bisa ada foto seperti ini? Loh, ini kurang ajar orang ini. Siapa mau songkok robek kemudian difoto? Mungkin maksud dia baik. Enggak tahu maksudnya apa, tapi dia tidak maksud buruk saya rasa. Tapi foto itu tercantumkan dengan ada kan orang bisa pikir macam-macam, Ustaz kok begitu, Ustaz. Kita mau beli foto, kita mau beli apa? Songkok ini. Ya. Ya, namanya kita enggak sadar kalau songkok apa, robek dan macam-macam. Jadi maksud saya tidak semua kondisi kemudian kita boleh asal foto. Ya. Banyak orang kemudian curi-curi foto itu tidak benar, harus diingatkan ya. Ya. Apalagi ada ustadz yang tidak mau difoto sama sekali, tidak boleh kita foto dia. Ya. Tidak boleh kita. Kalau dia meyakini dia tidak mau difoto, dia meyakini foto haram, kita harus menghargai. Tidak boleh kita foto dia, enggak boleh. Yang ustadz membolehkan foto dia tidak boleh difoto dalam segala kondisi. Apalagi yang mengharamkan apa? Foto. Apakah percaya bahwa koin bisa membawa keberuntungan termasuk syirik? Iya, ini termasuk syirik, syirik kecil ya. Syirik apa? Kecil. Tapi dosa besar.
Ustaz, apakah ada dalil tentang salat tasbih? Salat tasbih ada khilaf di kalangan para ulama. Pertama khilaf tentang hadisnya sahih atau tidak. Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis salat tasbih. Kenapa hadisnya dhaif semua tetapi datang dalam banyak riwayat sehingga yang dhaif ini saling menguatkan, jadilah salat tasbih hukumnya sunnah menurut Syekh Albani rahimahullah. Apalagi diamalkan oleh sebagian salaf. Kalau tidak salah Ibnu Mubarak, kalau saya tidak salah ingat. Sebagian ulama mengatakan hadis salat tasbih hadis palsu. Di antaranya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Kenapa hadisnya banyak tapi semuanya bermasalah? Kemudian tidak ada, padahal ini salat pahalanya sangat besar. Namun tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih Nabi mengerjakannya, dan tidak diriwayatkan para sahabat yang jumlahnya ribuan ada seorang sahabat pun mengerjakannya. Maka saya lebih condong bahwasanya salat tasbih itu tidak disyariatkan. Tetapi kalau ada yang mengerjakan tidak bisa kita ingkari karena ini masalah apa? Khilaf. Paham? Tapi menurut saya lebih condong pada pendapat bahwasanya salat tasbih tidak disyariatkan. Ya, karena di antara hal yang menunjukkan tidak disyariatkan, pahalanya terlalu besar. Yang kemudian ini ciri-ciri hadis-hadis dhaif, terkadang pahalanya terlalu besar. Yang kedua, disibukkan dengan hitungan. Ada hitungannya kan sekian-sekian. Padahal kalau kita salat itu harusnya kita merenungkan apa bacaan kita, bukan konsentrasi dengan jumlah yang sedang kita zikir, yang sedang kita hitung ya. Jadi salat tasbih berapa kali? 70 kali entah berapa. Saya enggak pernah salat tasbih masalahnya. Siapa yang pernah? Coba gimana caranya? Ada yang pernah? Pokoknya ada hitung-hitungannya kan? Jika kita melihat kesyirikan di sekitar kita, misalnya mengadakan acara yang syirik seperti sesembahan laut dengan alasan menjaga tradisi sementara kita tidak mau menghentikan, apa kita ikut berdosa? Tidak. Kalau kita tidak mampu mengingkari secara tangan, kita mengingkari dengan lisan. Kita bilang tidak boleh, kita sudah mengingkari. Kalaupun kita tidak bisa ngomong, ingkari dengan apa? Hati. Tapi yang penting jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi dan mengulang rakaat salat yang kita lupa, misalnya lupa rakaat kedua disertai tahiyat awal. Jadi intinya sujud sahwi boleh sujud sebelum salam dan boleh sujud setelah salam. Kalau kita sudah selesai dari salat, kita sudah tambah yang kita lupakan, ya. Kalau ada kita lupa tasyahud awal langsung berdiri aja enggak apa, enggak usah balik lagi. Kalau kita sudah terlanjur berdiri, enggak usah balik lagi. Nanti tinggal tambah sujud sahwi aja, ya. Dua kali sujud, baik sebelum salam ataupun sesudah salam. Bagaimana kita ya? Pas selesai tasyahud, kita takbir Allahu Akbar, kita sujud. Kemudian Allahu Akbar, bangun lagi. Sujud lagi, Allahu Akbar, sujud lagi. Kemudian bangun lagi, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa salam dulu. Setelah saat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Jadi bisa apa namanya? Iya, jadi boleh apa namanya? Sujud sahwi sebelum selesai salat atau setelah selesai salat. Setelah salam atau sebelum apa? Salam, boleh dua-duanya. Cuma memang ada khilaf nanti mana yang lebih afdal sebelum, mana yang lebih afdal sesudah, ya. Nanti tambah bingung ibu-ibu ya. Kapan sudah? Tapi intinya dua-duanya boleh, sudah atau sebelum. Ustaz, orang yang berpendapat kalau anak kuliah IP-nya kecil, cari kerjaan susah, apakah termasuk syirik kecil? Tidak, mungkin dia bukan begitu. Ini dia bicara kenyataan. Kalau orang nilainya rendah, memang agak susah cari kerjaan. Itu kenyataan. Sama. Kalau orang jelek, biasanya ngelamar ditolak. Itu memang kenyataannya di dunia. Bukan berarti syirik kecil, tidak. Itu kenyataan. Ada orang saya ditolak 20 kali. Masya Allah 20 kali ditolak. Kasihan ya. Kenyataan. Tetapi kita katakan tidak boleh. Kalau kita mengatakan biasanya, nah itu. Tapi kalau bilang pasti tidak dapat kerjaan, maka itu tidak boleh ngomong gitu. Jangankan orang kuliah, orang enggak kuliah saja bisa kaya. Ya, orang enggak kuliah, orang enggak sekolah saja bisa kaya. Yang SD enggak lulus bisa kaya. Saya sudah sampaikan, sering saya sampaikan, ada seorang saya cerita, ada orang bercerita kami berempat sekolah, yang 3 lulus, yang 1 enggak lulus. Sekarang yang 3 lulus ini kerja sama yang tidak lulus. Teman saya ada kontraktor gitu, Ustaz itu, si fulan itu Ustaz, dulu paling jago di kelas. Sekarang enggak punya apa-apa. Ya. Kerja sama dia malah. Ya. Oleh karenanya,
kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Kalau orang cerdas pasti kaya, maka orang-orang yang kepalanya gundul-gundul itu harusnya kaya. Betapa banyak kita lihat orang cerdas luar biasa, peneliti, tapi mau haji saja susah, duit nggak punya. Jadi kalau kita bilang seperti ini, orang kalau IP-nya kecil susah cari kerjaan, ya mungkin, tapi jangan dipastikan, jangan dipastikan. Ya, ada orang jual bebek kaya raya. Untuk bisa masak bebek enak tidak perlu kuliah. Ya, tidak perlu kuliah. Rezeki subhanallah. Ada orang dia ngurus restoran orang dengan fasilitas yang sederhana. Restoran tersebut kaya raya, laris luar biasa. Dan dia manajernya, GM-nya di restoran tersebut. Kemudian ada yang menawarkan dia untuk membuka restoran baru dengan lebih hebat daripada yang dia pegang sekarang. Posisinya lebih bagus, lebih bersih, malah nggak laku. Malah nggak laku. Orang rupanya suka yang agak kotor-kotor dikit. Kalau terlalu bersih, terlalu mewah, orang takut ini jangan-jangan mahal. Padahal harganya sama. Ada orang buka restoran satu tempat laris, begitu dia pindah nggak laku. Kita bilang itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang jual toko HP berdempet-dempet, semuanya makan. Semuanya makan. Dempet-dempetan ya, rezeki masing-masing sudah ada rezekinya. Jadi maksud saya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan apa? Kekayaan. Bisa jadi orang cerdas tidak kaya, bisa jadi orang cerdas kaya. Ustaz, seorang mertuaku seorang kafir, 8 tahun kafir, 81 tahun, sedang sakit keras, sangat lemah dan setengah sadar. Bolehkah mentalqin la ilaha illallah kepada dia tanpa dia tahu artinya? Bagaimana sebaiknya? Sambil kita talqin kan disebut artinya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Jadi kalau dia enggak kita kira-kira yang ngerti, kita sambil sebutkan apa? Artinya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwasanya Nabi utusan Allah. Siapa tahu dia beriman, kita enggak tahu. Kalau ilmu dia ngertilah, dia ngerti orang Islam itu menyembah hanya siapa? Allah. Orang Islam itu ngerti yang Nabi cuma Muhammad lah nabinya. Maka kita sebutin, sambil sebutkan terjemahannya. Siapa tahu dia sadar, kita enggak tahu. Meyakini ada hari baik untuk melaksanakan pernikahan, apakah termasuk syirik? Iya, ini apa namanya? Meyakini hari baik berarti dia meyakini ada hari buruk untuk melaksanakan apa namanya? Pernikahan. Dan meyakini adanya hari buruk ini syirik kecil, namanya tatoyur. Nanti akan datang penjelasannya di kemudian hari. Apabila seorang melakukan dosa besar kemudian dia bertobat, apakah kelak juga akan dihisab dengan dosa-dosanya terdahulu? Atau Allah telah mengampuni tanpa ada hisab lagi? Dalam hal disebutkan at-taib minadz dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang sudah tidak ada dosanya lagi. Tapi apakah Allah akan perlihatkan lagi pada hari kiamat? Allah a'lam bishawab. Tapi seperti kata Nabi, seperti orang tidak ada dosanya, berarti zahirnya seakan-akan tidak dihisab. Tapi apakah diperlihatkan? Sekedar diperlihatkan, ini yang saya tidak tahu. Allah bishawab. Saya punya anak laki-laki, nama tengahnya adalah Malik, Al-Malik. Dulu saya tidak tahu kalau tidak boleh memberi nama anak dengan Asmaul Husna yang merupakan sifat tunggal esa Allah. Apakah saya harus mengganti nama tengah anak saya dengan Abdul Malik atau bagaimana, Ustaz? Malik sebenarnya boleh untuk Allah, boleh juga untuk selain Allah. Malik artinya raja. Ya. Malik ya. Artinya apa? Raja. Dalam Al-Quran wa qala al-maliku, tatkala raja Mesir berkata, ya. Jadi dia bukan nama yang khusus hanya untuk Allah. Selain Allah juga bisa, tetapi raja manusia beda dengan raja Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah alam bisawab, saya rasa tidak harus mengganti. Tapi kalau diganti dengan Abdul Malik lebih bagus kalau memang bisa diganti. Ya, contoh seperti nama Rauf. Ya. Nabi disifati dengan Raufur Rahim. Bil mu'minin Raufur Rahim. Allah juga disifati dengan apa? Ar-Rauf. Tapi Raufnya Allah tidak sama dengan Raufnya Nabi. Ya. Saya masih punya alat musik di rumah. Apakah boleh diberikan kepada non-muslim atau harus dibakar, dihancurkan saja? Sebaiknya dibakar dan dihancurkan.
Bagaimana hukum menggunakan gelang magnetik yang kabarnya bisa melancarkan peredaran darah di tubuh? Ya, kita nggak tahu ini benar atau tidak. Ya. Kalau saya sebaiknya dijauhi. Ya. Mau jalan peredaran darah lancar, jalan kaki ya. Tapi kalau benar-benar secara ilmiah itu benar, disaksikan oleh dokter, misalnya para dokter, ratusan dokter mengatakan itu benar, maka tidak apa-apa berarti. Tapi betapa banyak orang itu hanya sekedar alasan, kita nggak tahu. Ternyata dijadikan jimat. Penjual jimat yang ngomong begitu. Contoh, di Lombok kemarin ada orang pakai jimat. Nanti kenapa pakai jimat? Ini bukan jimat, Ustaz. Ini pakai kayu supaya jin tidak ganggu. Kenapa? Karena jin nggak suka sama kayu ini. Lu coba bayangkan. Yang kasih tahu ente jin nggak suka sama kayu itu siapa? Repot. Nah, ini dijadikan jimat. Alasannya ada-ada aja. Alasannya ada aja. Betapa banyak orang ikut tenaga dalam dengan memasukkan jin dalam tubuhnya, cari-cari alasan. Padahal prosesnya sama. Jin masuk dalam apa? Tubuh, sehingga dia punya tenaga dalam. Saya tidak melarang, cuma kalau memang itu penelitian benar-benar dari bisa dibuktikan secara ilmiah, maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau hanya katanya dan katanya belum tentu benar, mending dijauhi. Ustadz, kalau zaman sekarang katanya bukan jimat, tapi ini kalung gelang kesehatan. Barang-barang ini sudah dibuat oleh ahli, sudah diteliti. Ini tadi saya bilang, yang bilang bagus biasanya penjualnya. Tapi kalau antum dapat resep dokter, resepnya pakai gelang, itu mungkin, saya nggak tahu. Berarti ini suatu perkara yang sudah internasional. Ya, kalau itu ternyata sudah perkara internasional diakui oleh para dokter, IKD, ikatan apa? IKD ya? IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Kalau IKD tadi itu apa? Saya kok bisa bilang IKD? IDI, Ikatan Dokter Indonesia mengakui itu suatu yang benar-benar ilmiah, maka tidak mengapa. Berarti itu bukan syirik. Benar-benar sebab yang bisa menimbulkan akibat yang baik. Bolehkah mengakhirkan salat Isya agar bisa bangun untuk salat tahajud? Misalnya bangun jam 3 untuk salat Isya. Tidak, salat Isya sebaiknya dilakukan sebelum lewat tengah malam. Sebelum lewat tengah malam. Di sini di program yang baru, di program Halo Ustadz ya, antum bisa lihat jam tengah malam ada. Jadi ada jadwal sholatnya, ada jadwal syuruknya. Jadwal subuh, jadwal terbit sama jadwal apa? Syuruk. Dan ada jadwal tengah malam. Jadwal tengah malam. Seorang sholat Isya jangan sampai lewat tengah malam, kecuali kalau darurat, sakit tengah perjalanan, maka dia boleh sholat lewat tengah malam. Tapi kalau tidak ada uzur, maka jangan sengaja sholat lewat tengah malam sholat Isya. Karena dalam sebagian hadis sholat Isya sampai tengah malam.